Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Teman-teman onlineku sekalian, kalian pasti menonton saya menggunakan cara yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan HP, laptop, komputer, ada yang sedang duduk, berdiri, atau tiduran. Kalian pasti berasal dari daerah yang berbeda-beda pula. Tidak apa-apa, perbedaan adalah sebuah persaudaraan. Menurut saya, perbedaan adalah sesuatu yang bisa menimbulkan sisi positif, sisi negatif, masalah, dan juga hikmah. Perbedaan yang cenderung menghasilkan sebuah masalah yaitu perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat sendiri sudah ada sejak zaman Nabi. Namun, perbedaan ini tidak banyak terjadi karena ada sang Rasul yang selalu mengarahkan ke jalan yang benar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wahtilafu ashabilakum rahmah." Perbedaan di kalangan umatku adalah sebuah rahmat. Nabi saja menganggap bahwa perbedaan adalah sebuah rahmat. Lantas, mengapa kita sebagai umatnya menganggap bahwa perbedaan akan menjadi penghalang dan menjadikan atau mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak adil terhadap sesama? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda karena kita adalah makhluk yang istimewa. Istri Nabi ada Aisyah, Khadijah, Saudah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Hafsah, Zainab. Mereka sama-sama perempuan, tapi pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Sama dengan kita sama-sama orang Indonesia, sama-sama berbahasa Indonesia, sama-sama bertanah air Indonesia, tapi pasti memiliki suatu perbedaan. Perbedaan suku misalnya. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Madura, ada Pulau Bali, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Kita semua berbeda-beda. Seperti yang diterangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum ma dzakarin wa untha waja'alnakum sumban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kita semua berbeda-beda, lantas apa yang mempersatukan kita? Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua berbeda-beda. Coba saja, kalian memasak menggunakan bahan dan bumbu yang berbeda-beda, tapi rasanya enak. Skincare yang Anda pakai sehari-hari tersusun dari komponen atau bahan-bahan yang berbeda-beda, tapi membuat wajah Anda glowing. Motor dan mobil tersusun dari komponen yang berbeda-beda, tapi berfungsi untuk membantu kegiatan kita sehari-hari. Lantas, mengapa kita masih mempermasalahkan perbedaan? Seharusnya kita sebagai generasi muda mencontoh sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempersatukan bangsa melalui perbedaan. Insinyur Soekarno pernah berkata, perang yang paling berat adalah perang melawan bangsa sendiri. Mari kita tunjukkan bahwa kalimat itu tidak akan pernah terjadi pada bangsa kita. Bangsa kita tidak akan pernah berperang melawan bangsa sendiri, apalagi sampai terpecah belah hanya karena suatu perbedaan. Al-Quran sangat mengedepankan kebersamaan dan persatuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakanlah,
Hai ahli kitab, marilah berpegang kepada kalimat atau ketetapan yang tidak ada perbedaan antara kami dan kamu. Quran Surat Ali Imran ayat 64. Ayat ini sesuai dengan the founding of father kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam Al-Quran juga disebutkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang indah penuh ampunan Tuhan. Teman-temanku sekalian, ingatlah pesan ini. Mengapa harus meruncingkan perbedaan jika Sang Rasul telah memberikan teladan penghormatan? Mengapa harus menyebarkan permusuhan jika Sang Nabi telah mengajak kepada persaudaraan? Mengapa harus berbusung dada dengan kekerasan jika Sang Teladan telah menyerukan perdamaian? Rasulullah bukan hanya sekedar nabi, tapi sebagai kepala keluarga, panglima perang, kepala negara, dan suri tauladan untuk kita semua. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.